Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kita jumpa lagi dalam saat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari ini Minggu 24 Juli 2022 dengan tema pengalaman rohani. Firman Tuhan dari perenungan kita hari ini diambil dari Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan 8. Nanti akan dibacakan oleh Yosa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih dan pemeliharaan-Mu bagi setiap kami. Pagi hari ini kami dengan sukacita akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberi kami hikmat untuk kami boleh mengerti, supaya firman ini sungguh boleh jadi tuntunan hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pada pagi hari ini dari Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan 8. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak Ibu Saudara, bagi orang-orang beriman, pengalaman bersama Tuhan merupakan pengalaman yang amat indah dan tidak terlupakan. Pengalaman itu juga berperan penting untuk memperteguh imannya dan menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitarnya. Pemazmur ini mengabadikan pengalamannya itu dalam bentuk syair. Sampai sekarang pun, sebagai orang-orang beriman, kita juga sering mendapatkan pengalaman indah bersama Tuhan. Sejauh manakah pengalaman seperti itu memberi makna dan berdampak bagi kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Pemazmur mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Pada ayat 1 ada kalimat segenap hati. Karena itu ia mengungkapkannya dengan cara terbaik yang bisa dilakukannya, yaitu bermazmur. Ia menyanyikan mazmur ini dengan bersujud kepada Allah. Pada ayat 2 tertulis di sana, ke arah bait-Mu yang kudus, dan dengan hati yang penuh sukacita. Tertulis di sana, memuji nama-Mu. Pemazmur memuji Allah yang telah menyatakan kasih setianya, khususnya dalam menggenapi janjinya. Dapat kita baca pada ayat yang ketiga. Kita semua seharusnya juga berupaya mengungkapkan rasa syukur kita dengan cara terbaik yang bisa kita lakukan. Apalagi jika kita pernah menerima penggenapan janjinya. Bagi pemazmur, tidaklah cukup hanya bersyukur sendirian. Ia ingin rasa syukur itu juga dirasakan oleh semua raja di bumi. Pada ayat 4. Pemazmur yakin bahwa janji Tuhan juga berlaku bagi mereka apabila mereka mau mengikuti jalannya dan memuliakan Dia.
pada ayat yang kelima. Dengan sikap yang rendah hati pada ayat yang keenam, sungguh tidak mudah bagi seorang yang memiliki kedudukan tinggi sebagai seorang raja untuk bersikap rendah hati. Namun, tanpa kerendahan hati, kita tidak akan dapat mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara, selain untuk bersyukur dan bersaksi, pemazmur juga menjadikan pengalamannya bersama Tuhan untuk memperteguh imannya. Sekarang ia berani mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah yang dihadapinya. Pada ayat yang ke-7 tertulis berada dalam kesesakan dan terhadap amarah musuhku. Ia percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia. Pada ayat yang ke-7, mempertahankan hidupku dan memberikan pertolongan kepadanya. Pada ayat yang ke-7, mengulurkan tanganmu hingga masalahnya dapat diselesaikan. Pada ayat yang ke-8. Bapak, Ibu, Saudara, melalui renungan dan pembacaan firman hari ini, mari kita merefleksikan dalam hidup kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita, masalah bisa datang berulang kali dan bahkan secara beruntun. Siapa yang kita andalkan untuk menghadapi masalah kita? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan Tuhan bagi setiap kami. Engkau selalu hadir dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, dan Engkau selalu menolong kami setiap kali kami menghadapi kesulitan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu bagi hidup kami sehari-hari. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, menanggapi firman Tuhan pagi hari ini, kita akan mengingat dan memilih salah satu pengalaman terbaik yang kita alami bersama Tuhan, dan kita akan mengungkapkan rasa syukur kita atas peristiwa tersebut dengan cara terbaik yang bisa kita lakukan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.